Kota Bontang merupakan salah satu kota yang terletak pada Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 161,9 km persegi yang terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Kota Bontang terkenal dengan perkembangan sektor industri yang dimilikinya berupa gas alam dan pupuk. Namun, Kota Bontang juga memiliki keindahan alam yang dapat menjadi penunjang sektor pariwisata. Pariwisata merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang tahun 2019 sampai 2039, Pasal 51 disebutkan bahwa kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud berupa pariwisata alam seluas 2,38 hektar yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Bontang Lestari. Kelurahan Bontang Kuala merupakan salah satu kelurahan yang memiliki permukiman atas air dan memiliki potensi desa wisata dengan luas mencapai 5,67 km persegi dan terdiri atas 4 destinasi wisata diantaranya Pulau Segajah, Desa Wisata Kampung Laut Bontang Kuala, serta kawasan konservasi mangrove berupa Sungai Belanda dan Bontang Mangrove Park TNK. Pada Kelurahan Bontang Lestari memiliki luas wilayah yaitu 80,92 km persegi dan terdiri atas 7 destinasi wisata diantaranya Pulau Beras Basah, Lembah Hijau Lestari, Kampung Tihi-Tihi, Pantai Lalo, Teluk Kadere, Nyerakat Kampung, dan Pulau Selangan. Hal ini menjadikan kawasan pariwisata Kota Bontang memiliki potensi dalam pengembangannya dengan arahan pengembangan dari pariwisata tersebut akan mengarah pada pengembangan pariwisata alam dan budaya. Namun, dalam pengembangannya terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu, berdasarkan isu serta potensi yang ada, dibutuhkannya penyusunan rencana tata ruang kawasan pariwisata alam dan budaya Kota Bontang yang berfokus pada pengembangan kawasan pariwisata dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan objek daya tarik wisata pada Kota Bontang. Pada objek wisata Kota Bontang memiliki arah pengembangan berupa pariwisata alam dan pariwisata budaya. Pada wisata budaya terdiri atas Desa Wisata Kampung Laut Bontang Kuala dan Nyerakat Kampung. Desa Wisata Kampung Laut Bontang Kuala merupakan kawasan permukiman pertama di Kota Bontang yang berdiri di atas laut pada Kelurahan Bontang Kuala. Kawasan ini memiliki luas sekitar 45 hektar dengan kedalaman air dari 1 meter sampai 2 meter. Kawasan ini menawarkan berbagai aktivitas bahari dan pesisir, seperti kegiatan bersantai sambil menyantap makanan khas Bontang berupa gami bawis dan minuman, berperahu, membeli aneka olahan laut hasil tangkapan nelayan berupa ikan asin, rumput laut, dan terasi, menikmati hiburan malam, bahkan wisatawan dapat menginap di homestay yang berada di Kampung Laut Bontang Kuala. Pada Kampung Laut Bontang Kuala, terdapat upacara pesta laut yang diadakan tiap tahunnya pada bulan November yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pesta Laut Bontang Kuala sebagai perwujudan dari rasa syukur dan doa kepada Tuhan agar para nelayan selalu berada dalam lindungan Tuhan karena pada Kelurahan Bontang Kuala yang merupakan daerah pesisir yang banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari perikanan. Pesta Laut biasa diadakan pada kawasan panggung adat yang terletak di anjungan ujung jembatan area Kampung Bontang Kuala. Pesta Laut termasuk dalam kegiatan yang dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan potensi yang ada di Bontang Kuala, yang merupakan destinasi wisata unggulan di Kota Bontang. Dalam rangka memeriahkan upacara Pesta Laut, terdapat rangkaian acara lainnya, berupa lomba balap ketinting atau perahu naga. Masyarakat yang mengikuti perlombaan tersebut menggunakan kapal yang berbentuk seperti naga dengan jumlah setiap kapal naga sebanyak 12 orang. Kemudian, pada Kampung Laut Bontang Kuala yang terdiri dari semua kawasan perkampungan nelayan yang ada di kawasan wisata yang terdiri atas rumah-rumah nelayan terbuat dari kayu dan memiliki desain yang unik. Namun, untuk jam operasional fasilitas pariwisata berupa pusat informasi wisata, penyewaan perahu, dan Tourist Information Center dibuka mulai pukul 9 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk fasilitas pariwisata berupa kafe, warung makan,
Toko oleh-oleh dan homestay buka mulai pukul 9 sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk mencapai kawasan Bontang Kuala, hanya dapat menggunakan alat transportasi kendaraan pribadi atau dengan ojek karena sarana transportasi umum menuju Bontang Kuala belum tersedia. Akses menuju kawasan wisata Bontang Kuala melalui jalan kolektor yaitu Jalan Kapten Pire Tendean berupa jalan aspal. Memasuki kawasan permukiman di atas air atau laut Bontang Kuala berupa jalan kayu atau struktur kayu ulin yang hanya bisa dilewati kendaraan roda 2, becak motor, serta pejalan kaki. Nyerakat Kampung merupakan salah satu kampung terpencil dengan jumlah penduduk mencapai 350 jiwa yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari. Nyerakat Kampung merupakan lokasi dilaksanakannya sekaligus pewaris dari upacara adat bebalai, sehingga pelaksanaan upacara adat bebalai tiap tahunnya pada bulan November menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung. Konon, upacara adat itu disebut bebalai atau disebut balai saja karena perlengkapan yang dipakai untuk menempatkan sesajen menyerupai balai atau rumah bertingkat. Upacara adat ini sebagai bantuan pengobatan berbagai macam penyakit dengan sesajen serta bebalai yang merupakan simbol perekat bagi kerabat yang terpencar di berbagai desa dan bagi para nelayan dan petani yang memaknai upacara adat ini sebagai syukuran agar laut dan ladang pertanian tetap diberikan kelestarian dan kesuburan. Aksesibilitas darat dapat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan lama tempuh dari Terminal Bus Bontang mencapai 26 menit dengan jarak 17,9 km. Selanjutnya, pada wisata alam terdiri atas 7 objek daya tarik wisata yaitu: pertama, terdapat Bontang Mangrove Park, Taman Nasional Kutai. Bontang Mangrove Park merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di pariwisata Bontang Kuala. Destinasi ini dibangun dengan konsep conservation, education, and adventure. Keanekaragaman flora dan fauna yang tersedia pada Taman Nasional Kutai terdiri atas mangrove dan Soneratia ovata dengan fauna berupa bangau tongtong, cangak besar, kuntul kecil, belekok sawah, dan fauna lainnya. Fasilitas yang terdapat pada Bontang Mangrove Park Taman Nasional Kutai adalah pos keamanan, pos pelayanan, musola, parkir, gazebo, dan WC umum. Pada fasilitas pariwisata terdapat jalur wisata Menara Pandang, dermaga, jembatan, tempat bermain anak, papan petunjuk fasilitas, papan petunjuk informasi terkait tumbuhan dan hewan mangrove, ruang olahraga dan seni, kafe, aula, dan fasilitas lainnya. Tiket masuk pengunjung Nusantara dapat membayar dengan harga Rp5.000 per orang yang berlaku selama 1 hari pada hari kerja. Pengunjung membayar dengan harga Rp7.500 pada saat hari libur. Adapun waktu buka Taman Nasional Kutai adalah pukul 10 pagi sampai 5 sore. Kedua, terdapat Sungai Belanda. Sungai Belanda dikelola oleh Karang Taruna Kelurahan Bontang Kuala. Lalu terdapat paket wisata dalam susur Sungai Belanda yang dimana menyuguhkan keindahan vegetasi dan fauna, sekaligus dikenalkannya wisata bersejarah, tonggak peradaban Bontang Kuala, dan keramba nelayan. Sejarah pada Sungai Belanda pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Bontang Kuala banyak yang bersembunyi di tempat ini. Sungai Belanda ini juga merupakan tempat masyarakat menyambung hidup dengan cara memancing udang dan hewan-hewan laut lainnya. Pada wisata susur Sungai Belanda yang memiliki panjang mencapai 150 meter dalam satu kali perjalanan, pengunjung dapat membayar tarif sebesar Rp50.000 per orang dan akan diajak oleh pemandu wisata untuk berkeliling Sungai Belanda menggunakan perahu. Ketiga, terdapat Pulau Segajah. Pulau Segajah merupakan sebuah pulau kecil dengan luas sebesar 2 hektar yang muncul pada siang hari. Pulau ini akan tenggelam pada malam hari karena terkena air pasang yang menyebabkan Pulau Segajah tenggelam. Oleh karena itu, pulau ini hanya dapat dikunjungi pada siang hari saja, tepatnya ketika air laut surut. Pulau ini memiliki keunikan yaitu bentuk pulaunya saat air laut surut menyerupai hewan gajah sehingga disebut Pulau Segajah. Karena Pulau Segajah yang tenggelam pada malam hari sehingga tidak adanya fasilitas umum pada pulau ini. Pengunjung perlu menyewa jasa peralatan snorkeling
untuk menyelam dan membawa konsumsi sendiri. Kegiatan wisata yang ditawarkan berupa snorkeling, diving, objek bagi fotografer, dan berjemur. Terdapat paket wisata bagi pengunjung yang mengunjungi Pulau Segaja dengan jumlah 25 orang dapat memilih paket promo Pulau Segaja dengan membayar Rp150.000 per orang dan sudah dapat menikmati objek wisata bahari dan snorkeling. Harga tersebut sudah termasuk transportasi kapal full day, alat snorkeling, guide snorkeling 2 orang, kamera underwater, dan makan siang. Keempat, terdapat Lembah Hijau Lestari. Letak destinasi wisata Lembah Hijau Lestari cukup jauh dari pusat kota dan terdapat di Bontang Lestari. Pada objek wisata Lembah Hijau Lestari menyajikan keindahan alam dari dataran tinggi kota Bontang. Selain itu, terdapat juga fasilitas lain berupa perkemahan, pemancingan, outbound, waterboom, perahu dayung, arena bermain, rumah makan dan lahan untuk kegiatan berkemah, serta taman bunga. Terdapat fasilitas sebagai berikut, seperti kantor pelayanan, pos keamanan, sarana olahraga dan rekreasi, toilet, musola, gazebo, aula, dan parkir. Adapun tiket masuk untuk Lembah Hijau Lestari adalah Rp10.000 per orang yang berusia di atas 2 tahun. Sedangkan untuk menikmati fasilitas lainnya, pengunjung perlu membayar lagi seperti waterboom Rp25.000 per orang, mulai dari yang berusia di atas 1 tahun, dengan jam operasional Lembah Hijau adalah pukul 7 pagi sampai 5 sore waktu Indonesia Tengah setiap harinya. Akses menuju lokasi dapat ditempuh melalui Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bontang Lestari, dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi jalan menuju destinasi yang cukup baik, tidak terdapat transportasi publik menuju Lembah Hijau Lestari, dan akses jalan masuk yang cukup curam. Kelima, terdapat Pantai Lalo, yang merupakan pantai yang berada di Kelurahan Bontang Lestari yang masih cukup asri dengan daya tarik berupa memancing, panorama alam, dan keasrian pantai. Akses menuju Pantai Lalo dapat ditempuh melalui Jalan Soekarno-Hatta dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Lama tempuh menuju objek wisata Pantai Lalo dari terminal bis yaitu 30-40 menit. Sedangkan lama tempuh dari pusat kota yaitu dari Kecamatan Bontang Utara selama 30 menit sampai 40 menit. Keenam, terdapat Kampung Tihi-Tihi, yang merupakan perkampungan terapung yang dibangun di sebelah Pulau Bakau kecil. Masyarakat yang tinggal dan mendiami pulau ini bermata pencarian sebagai nelayan yang membudidayakan berbagai jenis rumput laut yang selanjutnya akan didistribusikan ke kota-kota di Indonesia hingga ekspor ke luar negeri seperti Hong Kong, Cina, dan Jepang. Jika berjalan di sepanjang Plong Walk, pengunjung dapat melihat kegiatan penduduk yaitu pengolahan lumpur laut dan teripang, memperbaiki perahu, membuat kail pancing, dan membuat umpan sotong. Fasilitas yang terdapat pada Kampung Tihi-Tihi sebagai berikut: balai pertemuan, WC komunal, musola, warung, edukasi pengolahan hasil laut, serta tempat kapal untuk bersandar. Akses menuju Kampung Tihi-Tihi hanya dapat ditempuh menggunakan perahu, yaitu dengan sistem charter, dan membayar Rp300.000 per kapal, termasuk jasa kapten kapal untuk perahu kecil yang dapat memuat hingga 6 penumpang dewasa. Kemudian, membayar Rp1.000.000 per kapal, termasuk jasa kapten kapal untuk perahu besar yang dapat menampung 25-40 orang penumpang. Ketujuh, terdapat Pulau Selangan. Masyarakat Pulau Selangan rata-rata bermata pencarian sebagai nelayan dan budidaya rumput laut. Pulau ini dikembangkan dengan konsep community-based tourism. Posisinya yang berdekatan dengan hutan mangrove juga memberi daya tarik tersendiri bagi pulau ini. Pulau Selangan juga menyajikan keindahan bawah laut dan keunikan kampung terapung yang berada di ujung kota Bontang. Terdapat fasilitas sebagai berikut: musola, toilet umum, tempat kapal bersandar, free wifi, dermaga, papan petunjuk informasi, jasa snorkeling, guest house, rumah makan, gazebo, dan permainan tradisional. Selain itu, Pulau Selangan juga terkenal dengan kampung warna-warni. Akses menuju Pulau Selangan hanya dapat ditempuh dengan menggunakan perahu, yaitu dengan sistem charter
dan membayar Rp300.000 per kapal, termasuk jasa kapten kapal untuk perahu kecil yang dapat memuat hingga 6 penumpang dewasa. Kemudian, membayar Rp1.000.000 per kapal, termasuk jasa kapten kapal untuk perahu besar yang dapat menampung 25-40 orang penumpang. Kedelapan, terdapat Teluk Kadere. Destinasi ini merupakan tempat pemberdayaan mangrove yang terletak di pesisir pantai laut. Daya tarik yang ditawarkan ialah panorama alam yang dikelilingi oleh hutan mangrove. Kondisinya yang kurang terawat seperti jembatan kayu yang sudah rawan untuk dilewati karena rusak. Fasilitas pada Teluk Kadere berupa panorama, perbukitan dan pemberdayaan mangrove, posyandu, masjid, dan pos kamling. Dalam menuju Teluk Kadere, memiliki kondisi jalan yang cukup baik, serta dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Kesembilan, terdapat Pulau Beras Basah. Nama Pulau Beras Basah berasal dari cerita oleh masyarakat setempat, bermula pada kapal yang berlayar dari Pulau Celebes atau Sulawesi menuju ke Bontang. Kapal tersebut mengangkut karung berisi ribuan ton beras. Namun, sebuah ombak besar menghantam kapal tersebut, menyebabkan kapal karam dan beras yang diangkut menjadi tumpah berceceran menutupi sebagian permukaan air. Akibat perairan yang dangkal, sebagian beras muncul di atas permukaan air, menyerupai gundukan, dan lama-kelamaan berubah menjadi pulau berpasir putih, seperti beras dan selalu basah dikelilingi oleh lautan. Pulau Beras Basah sering disebut sebagai surganya kota Bontang, karena keindahan lautnya, sehingga banyak wisatawan domestik hingga mancanegara yang berkunjung ke pulau ini. Pulau ini menyajikan keindahan alam berupa pesona bawah laut, seperti kejernihan air, biota laut seperti bintang laut, ikan hias, dan bulu babi, serta terumbu karang. Selain itu, juga terdapat permainan air berupa banana boat, snorkeling, dan diving. Terdapat fasilitas seperti musola, warung, toilet, balai pertemuan, penyewaan alat menyelam, gazebo, serta tempat bersandar kapal. Pengunjung juga tidak perlu membayar tiket masuk. Pengunjung cukup perlu membayar biaya tambahan untuk penggunaan toilet sebesar Rp5.000 per orang, serta paket berupa permainan banana boat, penyewaan alat menyelam, dan snorkeling dengan harga Rp30.000 sampai Rp100.000 per orang. Selain itu, untuk menuju Pulau Beras Basah hanya dapat ditempuh dengan menggunakan perahu, yaitu dengan sistem charter dan membayar Rp300.000 per kapal termasuk jasa kapten kapal untuk perahu kecil yang dapat memuat hingga 6 penumpang dewasa. Kemudian, membayar Rp1.000.000 per kapal termasuk jasa kapten kapal untuk perahu besar yang dapat menampung 25-40 orang penumpang. Akses paling cepat melalui dermaga Badak NGL menggunakan speedboat dengan jangka waktu 15 menit, serta akses lainnya melalui dermaga Tanjung Limau dan pelabuhan Tanjung Laut dengan jangka waktu 30-45 menit. Rencana pola ruang pada kawasan pariwisata terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan ekosistem mangrove, kawasan ruang terbuka hijau, dan kawasan perlindungan bawahan. Sedangkan pada kawasan budidaya terdapat kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan hutan produksi, kawasan perkantoran, kawasan pertambangan dan energi, dan kawasan peruntukan industri. Dengan masing-masing kawasan memiliki arahan pengembangan mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Bontang Lestari. Berdasarkan kondisi existing dan analisis yang telah dilakukan, menjadi dasar dalam perumusan strategi yang terbagi menjadi 8 strategi utama sebagai berikut. Pada rencana pengembangan ke wilayah kepariwisataan, terbagi menjadi kawasan pengembangan pariwisata kota atau KPPK yang terdiri atas KPPK Mangrove Boardwalk TNK, Sungai Belanda, Pulau Segajah, KPPK Pulau Selangan, Pulau Tihi-Tihi, dan KPPK Nyerakat Kampung, Pantai Lalo, Teluk Kadere, Lembah Hijau Lestari, serta kawasan strategis pariwisata kota atau KSPK terdiri atas KSPK Desa Wisata
Kampung Laut Bontang Kuala, dan KSPK Pulau Beras Basah. Pada tiap rencana memiliki arahan pengembangan, di antaranya pembentukan konsep wisata sesuai daya tarik yang dimiliki, peningkatan kualitas dan keberagaman produk usaha pariwisata, pemantapan kerjasama antar pelaku pemasaran di Kelurahan Bontang Kuala dan Bontang Lestari, serta pengembangan produk wisata dengan menggunakan destinasi digital. Tujuan dalam pengembangan kawasan pariwisata alam dan budaya Kota Bontang yaitu mewujudkan kawasan pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan sebagai leading sektor Kota Bontang berbasis ekonomi kreatif. Adapun untuk mendukung tujuan dan prinsip dari pembangunan kepariwisataan Kota Bontang, maka dirumuskan konsepsi. Yang pertama, konsep community based tourism, yang kedua konsep cultural locality tourism, dan yang ketiga konsep destinasi digital.